Coba perhatikan baik-baik, semua permasalahan kebanyakan 90% cikal bakalnya karena ngeriba. Nanti bisnisnya baik-baik aja kok Gus, rumah tangganya nggak baik-baik saja. Rumah tangganya baik-baik saja kok Gus, relasinya nggak baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini beneran malam ini. Ini ngonten habis maghrib sebelum jam saya harus seminar. Nanti 7:30. Ini video dibuat 6:30-nya. Tiba-tiba muncul aja di pikiran saya. Senang bisa terus menjumpai Anda, terus ngomong terus di video. Karena ini passionnya saya, ngomong di depan video. Di depan kamera maksudnya. Jadi video Anda tonton gitu ya. Insya Allah bermanfaat. Nonton channel saya tuh nggak usah mikir yang aneh-aneh dulu, dengerin aja dulu gitu loh. Nggak usah yang berorientasi A, B, dan C dan seterusnya. Didengerin, ditonton, hikmat, resapi, insya Allah akan jadi ilmu. Gitu. Nah syarat utamanya adalah mengosongkan pengetahuan Anda dulu. Nanti setelah nonton videonya baru Anda analisa satu persatu apa yang saya sampaikan, gitu ya. Kali ini saya akan membahas tentang hutang. Hutang yang gimana nih? Cara melunasi hutang. Walaupun sudah banyak banget videonya ya. Tapi saya coba rangkum dari sekian banyak orang yang sudah berkesadaran, kemudian hutangnya lunas. Ya banyak sih. Di konten juga banyak di video. Terus yang tidak mau dikontenin juga banyak. Tapi ternyata setelah saya perhatikan baik-baik dari A, B, dan C dan seterusnya, sifulan, ternyata saya menemukan beberapa hal atau beberapa kesamaan sih caranya gitu. Saya mau jelaskan urutnya dulu ya. Kesamaan tersebut salah satunya adalah yang membuat hidupnya atau hutangnya lunas maksud saya. Yang pertama, memang pada esensinya, pada intinya adalah kesadaran sih. Dan pengakuan. Kesadaran bahwa hutang yang konsepnya riba itu tidak dibenarkan. Anda harus sadar dulu, kalau masih ada perlawanan, ya gimana Gus, soalnya saya begini, kebutuhan Gus dan sebagainya, itu belum sadar sebenarnya. Jadi agak sedikit rumit mungkin kalau Anda pikirkan sekarang. Itulah kenapa saya bilang tadi, dengerin aja dulu. Nah, orang yang berkesadaran yaitu orang yang benar-benar sadar bahwa bagaimanapun keadaannya sehingga Anda berhutang, riba dalam tanda kutip, itu tidak dibenarkan. Apapun alasannya. Oke ya, apapun alasannya, mau alasannya karena kebutuhan anak sekolah Gus, karena kebutuhan kerjaan saya harus ambil mobil, terus bisnis, nah yang lebih parah lagi untuk kebutuhan sehari-hari, itu sangat tidak dibenarkan sebenarnya. Sebenarnya semua itu benarkah karena itu alasannya? Sebenarnya enggak. Ada nafsu yang berbicara di situ. Sadar dulu bahwa apa yang Anda lakukan itu tidak dibenarkan. Agak berat ini. Di bagian awal aja udah agak berat nih. Gimana namanya orang juga nggak punya. Iya yang ngomong enak begini dan begitu. Nah kalau masih seperti itu ya udah nggak usah ditonton videonya. Gitu. Saya mau menjelaskan dari sekian banyak orang yang hutangnya lunas, saya menemukan cara yang sama. Nah itu yang pertama adalah berkesadaran serta mengakui bahwa itu sebuah kesalahan. Kalau sudah tahu bahwa itu sebuah kesalahan, kesalahannya itu bukan kepada orang sebenarnya, tapi kesalahan pada aturan yang sudah Allah buat yang sebenarnya akan membuatmu enak sebenarnya kalau nggak dilakukan. Paham ya sampai di sini? Jadi berkesadaran dulu, akui kalau itu sebuah kesalahan. Kalau sudah tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan, ya layaknya orang berbuat salah kan, afdolnya minta maaf ya, minta ampun kepada Allah agar diampuni, gitu. Kemudian berkesadaran lagi, sadar lagi, segimanapun cobaannya, godaannya, dia nggak akan mengulanginya lagi.
Ini yang paling saya temuin kesamaannya ternyata ada di situ. Makanya kadang-kadang di luar sepengetahuan saya, kadang-kadang mereka menjual sesuatu demi mengamankan nih. Bukan karena ingin supaya hutangnya lunas, bukan. Tapi ingin meraih ridhonya Allah. Itu tuh yang harus digarisbawahi. Nih, kesamaan yang paling fundamental yang saya temuin. Lalu yang kedua adalah sembari memperbaiki diri, memperbaiki kata-katanya juga, dia mencoba meriset semua perjalanan hidupnya. Sehingga makin jelaslah di situ apa yang harus mereka lakukan. Yaitu dogma masa lalu yang sudah ditemui, akar masalah. Saya beberapa tahun yang lalu selalu mengulang-ulang akar masalah. Dari mana kita tahu hutang sampai kita melakukan hutang, sampai kita berhutang maksudnya. Berarti ada hubungannya dengan masa lalu dan ini perlu merenung. Saya pernah jelaskan tentang Iqra ya. Iqra itu asal kata dari qara'a. Qara'a itu menghimpun. Yang dimana ayat ini diturunkan, dititipkan melalui malaikat Jibril, diberikan kepada kepada seorang nabi yang sangat mulia yang tidak diberikan pengetahuan untuk membaca. Tapi perintahnya adalah bacalah. Nah artinya ternyata bacalah yang dimaksud adalah asal kata dari qara'a tadi, menghimpun. Yang dibaca adalah perjalanan hidupnya. Semua yang kita kerjakan jauh sebelum ini dibaca. Jadi kembali ke masa lalu, kita tahu kata hutang atau kata kerja hutang itu dari mana. Lalu timbullah pemakluman dalam hati dan menyadari, mengakui bahwa bisa berhutang itu salah satu sebabnya karena dogma. Semakin kuatlah energinya setelah menemukan akar masalahnya. Ternyata hutang itu dogma, sebuah informasi yang sifatnya sugesti. Kebetulan ketika masuk ke dalam hutang, setan ikut campur, penggoda itu ikut campur. Yaitu membuat Anda merasa nyaman di situ. Sampai pada akhirnya nggak bisa bayar, keinginannya atau solusi yang ditampakkan cuma satu, top up. Nah, sadar dulu ya. Itu yang kedua, memperbaiki, mengobati, memaafkan masa lalu. Dan kemudian merubah habit lama dengan habit baru. Nah ini agak sedikit dipaksain. Karena biasanya kalau sudah masuk ke zona riba, biasanya syukurnya berkurang, bahkan habis. Kemudian pelit. Dari yang mungkin biasanya bersedekah, mulai perhitungan nih. Orang-orang yang terjebak pada riba ini sudah mulai dikuasai oleh sesuatu yang sebenarnya Anda nggak mau. Saya sebutnya seton. Seton itu bukan wujud. Itu kata kerja namanya penggoda. Kalau nyebutin iblis itu juga bukan wujud. Tapi status, artinya yang terkalahkan. Kalau nyebut jin, barulah. Gitu loh. Jadi sama kayak Bagus Baraja. Profesinya konten kreator. Kebiasaannya menyampaikan atau kebiasaan buruknya adalah marah, misalkan begitu. Paham ya di sini ya? Itu sebuah gambaran. Nah, saya jelaskan saja intermezzo dikit ya. Jadi ketemu kan di sini poinnya. Barulah nanti masuk ke hal-hal yang sifatnya perubahan masa depan. Lewat pengiriman sugesti, lewat merubah sugesti. Tapi akar poinnya, itu ada beberapa hal tadi yang saya sebutkan. Nah, kesimpulannya dari ini, memang murni kita butuh kesadaran di situ. Kadang kita melibatkan ego, kita merasa tidak bersalah. Nah, semakin Anda merasa tidak bersalah sementara Anda melakukan kesalahan, dan ini bukan versi saya, versi agama ini. Jadi apa ya? Nggak semua ustadz mengatakan bahwa ke bank itu riba ya. Monggo Anda ikut yang mana? Coba perhatikan baik-baik, semua permasalahan kebanyakan 90% cikal bakalnya karena ngeriba. Nanti bisnisnya baik-baik aja kok Gus, rumah tangganya nggak baik-baik saja. Rumah tangganya baik-baik saja kok Gus, relasinya nggak baik-baik saja. Ya kan? Rumah tangganya bagus, relasinya bagus, anaknya yang nggak baik-baik saja. Semua bagus, bisnisnya hancur. Ada juga semuanya baik, tapi dapat penghasilan kayaknya uang itu jadi nggak barokah. Habis-habis begitu saja. Kayak aneh gitu. Sebenarnya nggak aneh sih, kalau sadar. Jadi tidak ada pembenaran untuk sebuah kesalahan.
jangan sibuk mencari pembelaan juga untuk untuk Anda mendapatkan validasi kebenarannya. Sebenarnya nggak bisa dikatakan benar. Nggak bisa dikatakan benar. Itu dulu yang harus difahami, diresapi, dan dimaknai sendiri dalam hidup Anda. Saya nggak mau panjang-panjang dulu di bagian depannya. Itu dulu direnungin. Karena saya juga pelakunya. Saya ngomong gini adalah himpunan dari semua perjalanan hidup saya yang saya baca, terutama tentang hutang. Kalau saya pikir dulu saya juga membenarkan tentang hutang itu. Ya namanya juga usaha, nggak punya modal, nggak mungkin saya minta ke keluarga dan sebagainya. Jadi seakan-akan saya menganggap kalau saya pinjam keluar itu salah, tapi kalau pinjam ke bank itu benar. Coba yang benar-benar mengaku, menyadari bahwa Anda sudah melakukan kesalahan, kemudian bertobat ke Allah, tulis di kolom komen. Jangan mengaku ke saya, tulis saja di kolom komen. Saya merasakan hal yang sama, Gus. Tulis di kolom komen ya. Dan coba deh, jangan kasih tahu tentang aibmu, tapi coba belajar satu hal yang akan saya bahas di video berikutnya. Tapi saya spill dikit ya. Belajarlah kalau komen, mendoakan orang lain yang komen. Jadi Anda nggak usah takut doa Anda tidak dikabulkan. Doa Anda tidak didengarkan oleh Allah. Bahkan Anda tidak bersuara sekalipun Allah dengar. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.